Selamat sore, Mas Ulin. Selamat sore. Salaman dulu. Saji, siapa namanya? Saji Ahmad Riyadi. Mas Ulin gimana rasanya jadi narsum setelah sekian lama jadi host? Terakhir saya jadi narsum tahun lalu ya Pak. Dan lalu iya. Puasa tahun lalu. Puasa tahun bersama lalu. Mas Dain. Bersama Sekarang ada Mas lagi. Dain. Kangen sekali dengan studio ini ya. Lama saya gak kesini. Wah, Ini studionya Sakti sebenarnya. Studionya Mas. Sakti, Studio ya, Sakti. Pak. Jadi dia hidup waktu bulan Ramadan aja. betul. Dan setnya gak pernah berubah ya. Iya. Dari Ramadan ke Ramadan. Luar biasa. Tapi Mas Ulin, ini kayaknya apa namanya? Mas Ulin sekarang jadi ini ya, apa ketua AIS ya? Betul, kemarin baru pilihan tanggal 2 Maret itu. Tanggal 2 Maret. Dan Oke. saya kebetulan di nomor urut 2 juga. Suaranya berapa? Dan menang dan kebetulan 58% juga. Itu pakai Sirekap KPU. Enggak, Pak. Enggak ya. Saya bayar buzzer aja. Ais banget ini. Ini aku tuh waktu Mas Ulin ya beberapa kali lihat kan, maksudnya di IG Mas Ulin udah terpilih. Aku berpikir jangan-jangan ini berkahnya jadi bagian dari Ansor Podcast. Betul. Exposure sangat naik ya. Jadi teman-teman yang butuh exposure naik datanglah ke Ansor Podcast. Harus datang. Minimal nonton lah ya. Minimal nonton. Oke. Kalaupun nggak nonton ya minimal ya diklik lah. subscribe dikit Subscribe gitu kan. dulu lah. Iya, Subscribe oke. dulu. Mas Ulin dari Jatim, Mas. Jatim, saya Jatim Madiun tepatnya Mas. Mas itu Riyadi. itu kemarin juga waktu Mas Riyadi kok nggak ini ya. Ya, Mas Mehmet dong. Mehmet ya? Mehmet gitu aja. Saya tuh nggak biasa manggil orang julukannya Pak. Oh gitu. Oh gitu. Ya udah. Tapi ini, Mehmet aja udah. Iya, Mehmet aja. Tapi kayaknya menjaga bahasa sekali setelah jadi ketua. Betul. Saya akan menjaga marwah Pak. Saya bawa nama besar organisasi Pak sekarang. Karena kemarin hahaha gitu. Mas Ulin sebelum jadi sebelum jadi ketua kan sebenarnya Mas Ulin juga sudah aktif sebenarnya di AIS. Lalu kemudian mengelola akun ya sebagai pengasuh Capondo ya. Yayasan deh Pak. Iya. Dulu di AIS sebelum jadi ketua di bagian mana Mas? Saya di divisi bidang kepesantrenan Pak. Bidang kepesantrenan. Nah, di situ tugasnya tuh bidang kepesantrenan itu semi humas lah Pak. Kalau kita punya ada masalah sama pesantren kita yang maju Pak. Gitu. Emang pernah bikin masalah ya? Enggak ada juga. Misal ada masalah. Misal. Kalau pernah ada masalah enggak saya ceritakan dong. Atau misalnya kayak ada masalah di pesantren itu tiba-tiba AIS juga. Iya, kalau misal ada kasus apa gitu. Banyak kan hari ini yang terjadi terkait kasus-kasus di pesantren ya gitu. Dan kita tidak menutup diri dengan itu. Oke. Kita tuh selalu percaya bahwa segala tindak kejahatan, kriminal atau apapun itu bisa terjadi di tempat manapun gitu. Termasuk di pesantren. Termasuk di pesantren gitu. Jadi jangan pernah salahkan lembaganya, tapi bagaimana salahkan diri kita bagaimana cara mendidiknya itu sendiri. Itu kita menjadi evaluasi kita sebagai insan pesantren sendiri. Seperti itu. Luar biasa ya sangat ketua sekali. Diplomatis sekali saya. Enggak ini emang bener-bener beda. Betul ya? Beda ya? Apa marwahnya itu ada aura-aura ini loh kayak. Kalau jangan gitu lah. yang jelas setelah saya jadi ketua saya sampaikan kepada teman-teman di AIS. Ketika Anda menjadi ketua, jangan menghalangi Anda untuk share video-video random di story itu ya teman-teman ya. Tetap menjadi diri Anda sendiri. Iya, oke. AIS itu sebenarnya apa Mas? Maksudnya ruang lingkupnya apa Mas Ulin? Jadi kalau kita berkaca di awal-awal AIS itu sebenarnya kumpulan dari admin-admin Instagram santri Mas. Oke. Dulu Bib Hamzah dulu sempat ikut nimbrung-nimbrung juga. Karena bagian dari admin GP Ansor seperti itu. Aku admin loh, aku boleh nggak ikut? Dulu kayaknya gak yang diajukan Bang Utama. Bib Hamzah ya bukan Anda ya kayaknya. Gitu. Terus ya semua bagian dari NU juga masuk dulu. Terus yang jelas ya pasti ada admin pesantren. Terus akun-akun media santri. Media santri. Itu. Artinya kan nggak spesifik santri juga sebenarnya kalau misalnya kayak begitu. Iya, sebenarnya nggak spesifik juga. Makanya dulu kalau yang ikutin dari awal tuh sebenarnya AIS itu singkatannya admin Instagram santri. Oke. Kemudian ada Kopdarnas di Malang itu kita ubah menjadi arus informasi atas kesepakatan bersama supaya lingkupnya malah lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi seperti itu. Kalau misalnya bukan santri boleh gabung AIS nggak sih? Boleh aja. Yang penting nyantri dulu saya.
itu sama aja ya. Mas, kalau kita lihat kan sebenarnya AIS ini satu nggak tahu, aku nyebutnya mungkin satu komunitas ya. Satu komunitas. Lebih enak disebut komunitas daripada organisasi ya. Oke, iya. Dia apa yang membedakan dengan komunitas-komunitas santri yang lain? Saya rasa juga banyak kan komunitas santri. Iya. Apakah kemudian karena ini segmentasinya itu di platform digital atau gimana? Saya nggak tahu ini klaim sepihak atau enggak, tapi seingat saya di tahun 2015-2016 itu kita yang pertama memang komunitas akun-akun media santri. Sebentar, itu udah tahun dari 2015? Iya, 2015 itu mulai ya gremeng-gremeng itulah. 2016 itu kumpul pertama. Kumpul pertama di Jogja itu. Jadi memang kalau kita dibilang komunitas paling awal media-media santri itu kayaknya kita gitu. Saya nggak tahu kalau nanti ada yang klaim saya lebih dulu ya, terserah. Tapi menurut kami di waktu itu kayaknya kita deh yang pertama gitu. Setelah dari yang pertama merasa gagah gitu. Iya, merasa gagah gitu. Terus lama-lama kok makin banyak ya komunitas. Iya, itu kayak mempelopori. Iya, kayak nginfluence teman-teman santri yang lain bahwa kebenaran dakwah kita itu kalau kita tidak organisir kurang masif aja. Dampaknya ke masyarakat gitu sih. Gila Pak, omongan saya gila. Ini udah. Mas Ulin mau ngapain? Ini. Apa sebenarnya yang membuat Mas Ulin itu pengen jadi ketua gitu? Ini yang menarik dan banyak ditanyakan ke saya pas ketika pencalonan itu. Kenapa akhirnya pengen gitu? Karena saya melihat setelah di Jakarta gitu, ketemu teman-teman yang udah beyond experience lah, ketemu teman-teman yang luar biasa. Akhirnya saya melihat banyak peluang yang belum diambil AIS gitu. Saya dulu pernah dengar bahwa ketika kita bertempat di ibu kota, kita akan melihat daerah itu lebih lebih bisa melihat potensi-potensi daerah. Gitu. Gak tahu kenapa ya. Katanya sih seperti itu, dan saya juga merasa seperti itu bahwa ini bisa sih yang dikerjakan ini gitu. Saya punya gambaran banyak banget di kepala ketika saya tiga aja sebutin. Soal apa nih? Program-program mungkin ya? Iya, maksudnya yang Mas Ulin tadi bilang ada peluang. Kenapa saya maju karena memang banyak peluang yang harus digarap AIS. Contoh misal kayak gini. Di kementerian-kementerian itu banyak program-program sebenarnya yang belum menyentuh ke santri secara langsung gitu. Sedangkan kita punya jaringan yang luas di ranah itu gitu. Nah, teman-teman yang di daerah karena mungkin jarak, jaringan dan lain sebagainya itu kurang bisa mengakomodir itu semua. Atau memang nggak punya akses sebenarnya ke sana, Mas? Bisa jadi nggak punya akses gitu. Makanya ketika saya di Jakarta, sayang banget nih kalau kita nggak memanfaatkan ini untuk kita sebar di santri-santri yang di daerah gitu. Potensi yang hadir ini, ayo kita beri manfaat ke pesantren-pesantren dan santri-santri yang dari daerah. Santri daerah itu maksudnya seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Walaupun secara komunitas kita baru di Lampung. Sumatera. Sumateranya baru Lampung. Terus kalau Jawa hampir semua sih. Hampir semua. Terus kita mau ekspansi di Bali, udah kayak kartel gitu ya. Di Bali. Menarik itu sebenarnya apa sebenarnya yang ada di imajinasi Mas Ulin ketika nyebut Bali sebagai ruang ekspansi pertama? Saya itu pernah hidup di Bali sekitar 2 bulan. Dan itu COVID. Dan saya lihat semangat teman-teman Nahdien terutama ya di sana itu luar biasa. Luar biasa, Dan ada salah satu anggota AIS juga yang ada di sana gitu, yang lumayan mumpuni lah gitu. Nah, teman-teman Ansor, terus PBNU dan lain sebagainya itu benar-benar ngerasa butuh teman-teman yang expert di bidang media. Dan kita kayaknya perlu deh ngumpulin teman-teman media ini jadi satu. Yang akhirnya kita ini biar gak compang-camping gitu loh. Kadang gerak-gerak sendiri kan. Gerak sendiri benar-benar. Akhirnya itu tidak masif gitu. Gak terstruktur masif dan sistematis. Itu. Ini lama-lama ngeluarin angket nih. Betul. Seru ya Mas ya kita ngobrol. Lumayan. Mas Ulin tadi kan bilang ada semangat yang kuat dari Bali. Betul. Tapi kan saya kalau melihat sosiokultural Bali itu kan sebenarnya tanda kutip Islam di sana minoritas ya. Betul. Kalau mau nggak mau kan ngomongin santri ini sebenarnya Islam gitu. Betul. Ada kaitannya nggak dengan itu? Ada. Jadi gini, saya tuh maksudnya mau mengislamkan masyarakat Bali enggak. Iya, enggak. Kok gitu sih pertanyaannya Mas? Kok menjebak Mas? Toleransi Mas. Toleransi ya.
Enggak, artinya gini, banyak teman-teman muslim di Bali kan kadang bukan asli orang Bali, kayak Oke. misal orang Jawa yang rantau di Bali nyari pekerjaan di sana, dan rata-rata mereka tuh NU Mas. Biasanya orang Jember, Banyuwangi dan daerah-daerah lain gitu. Iya, iya. Jawa Timuran banyak lah. Jawa di Timur situ. banyak. Nah, dan ada pesantren-pesantren tua, salah satu pesantren Kiai Nur itu kalau nggak Oke, iya, salah benar. itu kan salah satu santrinya Ki Arwani yang masih Iya, hidup iya, iya. di sana dan Iya. pondoknya lumayan besar Iya. gitu. Tapi jarang terekspos. Nah, ini akan kita bantu lah. Sebenarnya AIS itu membantu exposure pondok-pondok yang masih kecil Oke, sebenarnya belum. pondok-pondok kecil. Dan sebenarnya pondoknya punya sejarah besar dan lain sebagainya yang belum terekspos seperti itu. Saya pernah ke Bali juga. Itu kalau nggak salah salah satu destinasi religi di sana juga ada loh. Banyak. Banyak ya. 9 kalau nggak salah, kalau orang ziarah itu di 9 tempat, kalau di daerah Negara, terus Kelungkung sama mana lagi, Iya, ada iya, iya, beberapa iya. banyak lah. Artinya kan sebenarnya banyak potensi di Bali yang itu bisa di backup sama AIS lah. Betul. Ah, ah. Banget banyak, bahkan teman-teman di Bali sebenarnya menunggu nih kita hadir di sana gitu. Oke. Kalau pembentukan itu gimana itu maksudnya? Kalau sebenarnya kalau di ADRT itu syarat pembentukan koordinator wilayah itu 50 anggota. 50 anggota. Karena kita spesifik sebenarnya teman-teman yang bergerak di bidang media. Iya, iya. Tapi kan kalau kita geraknya Agak susah loh 50 itu kalau di Bali. Kalau banyak, menurutku ya. makanya banyak. Makanya kalau kita hanya berpaku di SK di ADRT nanti akan terlalu terkungkung gitu. Oke. Kita harus fleksibel aja sih soal ini gitu. Iya, iya. Karena Cut dulu bentar, cut dulu. jangan di-cut Pak, itu lucu Pak. Enggak ini loh, ini loh. Ini gimana ini? Ini gimana ini loh? Tolong masuk dong. A few moments later. ini Ada tragedi kemanusiaan ya. ini sebenarnya nggak layak ini kalau udah sama Mila ini bikin malu ya. Oke, kita lanjut tadi dari Bali ya. Maksudnya saya bisa nangkap sih sebenarnya narasi AIS itu pertama membangun narasi-narasi toleransi. Yang Betul. itu sebenarnya sudah terpatri, sudah ada nilai-nilainya di pesantren. Betul. Kayak begitu kan. Dan selain Bali Mas, kayak misalnya Kalimantan, kan itu sebenarnya juga Betul. Yang pertama yang pengen kita garap memang Bali. Cuma tetap nanti akan perlebaran ke daerah dari Sumatera yang barat, Palembang dan sebagainya. Oke. Terus Kalimantan, Sulawesi itu pasti. Cuma memang karena jaraknya agak jauh dan jaringan kita belum terlalu banyak di sana. Dan mungkin nanti bisa kerjasama dari sahabat-sahabat Ansor mungkin kita akan bangun juga di sana gitu melalui jaringan-jaringan yang sudah ada. Iya, artinya kan pesan yang saya tangkap tuh sebenarnya dari Mas Ulin kan sebenarnya meningkatkan networkingnya AIS ya. Tadi dengan kementerian, lalu yang kedua organisasi, mungkin juga Ansor dan sebagainya. Itu menjadi apa program? Kan ada tuh kalau program itu 100 hari, 30 hari. Ini soalnya menangnya 58%, mirip-mirip dengan pemilu di mana itu? Di Swedia ya. Ya 100 hari kerja saya pengen ini sih kemarin merapikan database sesuai visi misi. Database, oke. Karena sebenarnya anggota kita banyak cuma nggak tahu bercecer di mana aja gitu kan. Karena kurang rapinya database saja seperti itu. Terus kemudian rumah kreatif Aisnu kita akan coba bangun di Jakarta gitu. Maksudnya Jelas. itu kantornya ya atau apa? Gitu. Kantornya. Dulu kita pernah punya kantor di Jogja di tahun 2018 2019. Terus habis itu Covid, terus akhirnya udah nggak tahu itu kantornya kemana dulu. Kenapa harus Jakarta? Bukannya AIS Jawa Timur ya? Enggak, AIS itu sebenarnya Awal munculnya gitu. oh iya kalau awal munculnya sebenarnya kalau bahkan Ansor ini salah satu jadi saksi pembentukan AIS juga. Pembentukan AIS, Pernah ya. rapat di sini juga. Di awal-awal banget. Jadi kalau ada bukti fotonya tuh nanti saya kirim buat bahan video ya. Itu kita pernah rapat di Ansor juga pertama-tama gitu. Walaupun saya gak hadir gitu. Jatim memang basis dulu juga Jatim gitu. Iya, Jatim memang banyak ya karena pesantrennya juga banyak di sana ya. Mas Ulin tadi nyinggung soal santri ya, tadi banyak kasus juga perundungan dan sebagainya. Apa namanya sejauh mana Mas Ulin melihat ini? Artinya tadi kalau kan dikuliti kan soal terkait dengan itu mungkin bahasa kasarnya oknum gitu kan. Betul. Apa sebenarnya yang fenomena ini yang lebih luas itu apa? Selain faktor itu? Saya rasa apa namanya? Atau memang faktor itu yang paling dominan? Faktor paling besar adalah bahwa kita itu kurang hadir menyentuh mereka, memberi wawasan bahwa bullying itu, perundungan itu benar-benar berdampak ke psikologi korban. Iya. Ini yang paling penting. Ini belum sampai ke
perundungan fisik loh ya. Iya. Baru perundungan secara verbal. Luar biasa bahasa saya. Nggak apa-apa, saya lagi menikmati Mas Ulin sebagai ketua nih. Jadi baru sampai ke perundungan verbal itu aja dampak psikologisnya sangat luar biasa kepada korban gitu. Apalagi yang viral kemarin juga perundungan secara fisik bahkan menyebabkan kematian dan lain sebagainya gitu. Tapi faktor ini ya kita harus memberi wawasan kepada seluruh santri melalui pesantren terkait dan seluruh pesantren di Indonesia bahwa perundungan ini sangat menjadi masalah besar. Harus kita lawan dari setiap santri yang paling kecil sampai yang paling besar, dari kiainya, gusnya, nengnya dan semua maksudnya elemen pesantren. mau ngelawan kiainya? Enggak dong. Enggak dong. Kalau gusnya enggak apa-apa. Enggak bercanda. Enggak, karena gusnya mungkin temannya Mas Ulin. Enggak juga. Enggak juga ya. Santri saya. enggak bercanda ya, Mas. Ini aku juga mau nanya Mas. Apa namanya? Mau nanya dan kalau salah ini diluruskan ya. Saya melihat Mas Ulin itu kan sebenarnya relasinya cukup banyak di lingkungan pesantren. Bisa aja. Mas. Iya, saya itu sering jadi lihat. Enak saya. saya melihat di beberapa platform digital, entah kemudian Cah Pondok atau kemudian bahkan satu WA-nya Mas Ulin sendiri gitu kan. Ini sebenarnya yang perlu dibagi juga sih Mas. Maksudnya bagaimana caranya membangun networking yang sedemikian luas itu, utamanya bagi kita ya. Yang jelas tuh hadir Mas. Hadir itu kita hadir. Artinya hadir tuh entah melalui dari chat ataupun kita datang ke rumah. Saya tuh orang yang senang silaturahmi Mas. Iya. Bahkan kalau dia pun muda juga gak masalah, saya kadang datengin gitu. Yang penting komunikasi. Yang penting komunikasi bahwa saya sering datang ke Jogja gitu misal ya ada Ais yang lebih muda gitu, ayo ngopi gitu. Gitu. Saya lebih menyentuh ke hati mereka gitu. Jadi jangan sampai mereka tuh merasa ditinggalkan. Gitu. Hati perempuan nggak pernah disentuh kayaknya. Nggak pernah Mas. Saya lurus Mas. Kalau di kamera ya. Jangan begini Mas, jangan begini. Ya karena ini bahkan Bib Jafar juga menanyakan itu ke Mas Ulin. Soal hati perempuan itu. Oh iya. Dengan bahasa yang lain tapi. Dengan bahasa yang lain gitu. Agak kasar sebenarnya. Berlebihan Beb. Jadi ini Mas Ulin jomblo berarti ya. Sejauh ini ya terlalu banyak hati yang mematahkan hati saya gitu. Akhirnya untuk menjadi satu lagi hati itu agak susah. Makanya saya belum siap menerima orang baru gitu Mas. Ini acara apa Mas? Ini berat banget loh, maksudnya terlalu banyak hati yang mematahkan hati Mas Ulin. Kadang saya juga mematahkan juga Mas. Nanti saya dikira playing victim Mas. Oke, Mas Ulin, selain menyentuh, saya rasa juga penanganan kasus di pesantren itu kan juga menjadi pekerjaan bersama sebenarnya. Apakah termasuk juga pemerintahan kan sebenarnya? Betul. Apakah kemudian yang dibilang Mas Ulin tadi membangun networking dengan pemerintahan itu bagian dari upaya? Iya, karena banyak sebenarnya lembaga-lembaga yang menangani ini kan. Iya. Namun beberapa hal tidak sampai ke pesantren Mas. Saya kan insan pesantren banget nih. Iya. Selama saya hidup di pesantren tuh kayaknya belum ada deh orang-orang lembaganya LPSK ya atau ini lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu saya belum pernah tuh ada seminar atau mereka datang ke pesantren untuk memberi wawasan gitu. Kayaknya belum pernah dan ini menjadi satu PR besar kita bersama ya untuk menghadirkan mereka karena mereka mungkin juga gak punya jaringan pesantren. Artinya saya sebagai ketua sebagai koordinator mungkin saya akan mencoba menjembatani itu Mas Mehmet, mencoba menjembatani itu bagaimana pihak-pihak yang memang berwenang di situ kita akan hadirkan di pesantren satu persatu atau bahkan dalam forum yang besar supaya mereka bisa saling bekerja sama, saling bertukar pikiran, diskusi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini supaya menjadikan hasil yang sangat positif. Ngeri sekali ya. Terus sekali saya ngomong sekarang. Mas Ulin, aku begini, saya begini ya. Ketika misalnya kasus perundungan itu terjadi, saya rasa korbannya itu tanda kutip tidak hanya orang yang dibullying. Kalau saya melihatnya justru nama pesantren misalnya jadi tanda kutip jelek atau apa dan sebagainya. Ada nggak maksudnya kemungkinan Ais misalnya aku harus memperbaiki citra pesantren atau dengan pola apa misalnya? Sebenarnya pengen banget kayak gitu ya Mas. Cuma kita memang belum
menemukan pola yang proporsional Oke. untuk emang kita lagi godok karena saya baru menjabat beberapa hari ya ini. Jadi kita masih mau godok itu sebenarnya. SK-nya dari siapa sih? Saya dari saya sendiri. Saya keluarkan sendiri. Jadi emang lagi kita godok Mas, aku pengen besok akan rapat hybrid dengan beberapa koordinator wilayah dan semua anggota AIS dan saya akan mengundang beberapa Gus dan Kiai dari setiap instansi dari seluruh Indonesia. Saya pengen dengar pendapat mereka nih, apa yang bisa kita garap dan bisa kita sosialisasikan ke masyarakat luas melalui media sosial ya tentunya ya. Dan kita akan bikin gerakan satu tema besarnya adalah pesantren melawan kekerasan gitu. Pesantren melawan bullying di pesantren gitu. Intinya kita akan melawan itu, cuma kita memang masih menggarap konsepnya seperti apa. Yang jelas kita akan sebar itu di media sosial bahwa kita tuh sebenarnya nggak mau juga kejadian itu di pesantren gitu. Karena itu juga berdampak ke kita sendiri. Kita tuh cuma pengen menjadikan anak-anak ini sebagai mumpuni di bidang agama gitu. Nggak pernah sama sekali kita mengajarkan bagaimana cara mereka bullying kan. Sekali lagi bahwa perundungan, kekerasan seksual itu bisa terjadi dimanapun. Saya pengen tegaskan itu aja sih. Dan AIS ingin mengambil peran di wilayah itu. Pengen ngambil peran di wilayah itu dan lebih masif lagi. Lebih masif lagi. Artinya memang AIS ini sebenarnya sudah menangkap bahwa ini loh yang harus kita kerjakan ini. Dan betul. PR-nya ini tidak mudah untuk dan gak main-main Mas, ini isu serius saya. Isu yang sangat serius banget, berdampak banget ke pesantren. Bahkan orang tua setelah beberapa banyak kasus kejadian itu menelpon pengurus. Iya betul. Pengurus, anak saya baik-baik saja nggak di pesantren gitu. Ini dampak psikologis ke orang tua sangat mengkhawatirkan juga. Karena khawatir ya. Bahkan kemudian ada beberapa teman saya sebenarnya yang juga ngobrol misalnya, wah dia kadang jadi was-was untuk memasukkan anaknya ke pesantren itu. Betul gitu. Jadi makanya saya rasa peran AIS ini penting juga di sini sebenarnya. Iya, walaupun kalau ini bukan membela diri nanti salah lagi membela diri. Bukan membela diri, tapi memang ada pergeseran Mas Mehmet menurut saya. Dulu orang itu datang ke pesantren dengan sendirinya. Nah, kalau sekarang banyak anggapan bahwa pesantren itu penitipan anak karena orang tuanya takut tercemar oleh lingkungan yang buruk seperti itu. Nah ini yang perlu saya klarifikasi. Banyak orang yang bilang kita udah bayar jutaan makannya cuma kayak gitu. Kemarin ada tuh video kayak gitu. Terus anak kita kurang diawasi gini. Pesantren itu nggak sama teman-teman. Pesantren itu nggak sama. Ada yang memang pesantren VIP yang bayarnya sampai 40 juta, 30 juta. Ada pesantren yang sebulan itu cuma bayar 30.000 untuk bayar listrik, makan kadang cuma 200.000 untuk sebulan gitu. Jadi beda-beda. Maksud saya jangan disamaratakan dulu gitu. Untuk kasus satu pesantren tertentu monggo. Cuma kalau untuk itu mau dipukul rata ke pesantren, nggak bisa. Artinya masyarakat itu harus melihat secara komprehensif juga ya. Iya, literasinya tentang pesantren juga ditambah. Nah itu tugas saya juga. Tugas saya juga. Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya saya ingin menanyakan begini, belakangan terakhir, bahkan ya mungkin kita dengar lah ini sebagai hiruk pikuk yang sebenarnya sudah lama terjadi. Ada yang mengatakan begini ya, bahwa ruang sosial media ini juga digunakan sebagai ruang dakwah bagi kelompok-kelompok tertentu yang dia mengatasnamakan Islam. Betul. Lalu kemudian tidak sedikit yang merongrong integrasi kita, kebersamaan kita, keberagaman kita. Gimana Ais melihat ini, Mas? Ais selalu melihat bahwa emang akidah kita yang pertama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Clear gitu. Kita Nahdlatul Ulama clear gitu. Jadi kalaupun ada organisasi akidah yang menyerang keutuhan Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdliyah, bahkan NKRI, ya kita akan melawan gitu. Dengan cara kita tentunya. Dengan cara kita. Nah tentunya bahwa yang banyak orang harus sadari bahwa tidak ada terorisme, tidak ada kekerasan beratasnamakan agama kalau itu tidak diawali dengan doktrin-doktrin agama yang kurang benar. Itu. Jadi jangan ini pasti nyambung terkait dengan pembubaran pengajian yang itu kan. Surabaya, saya juga baca berita itu ya. Saya melihat di kanal-kanal media sosial bahwa kok kita jadi yang salah gitu ya. Betul. Kita jadi yang salah gitu. Saya tidak terjun langsung tapi saya merasa bagian dari teman-teman Ansor dan Banser yang rasanya kita tuh nggak membubarkan pengajiannya. Kita itu mewaspadai bagaimana anak-anak kita, keluarga kita jangan sampai terpapar oleh paham-paham dalam tanda kutip khawarij yang itu akan saya gitu loh, bahwa sahabat-sahabat Nabi itu dibunuh atas nama agama juga. Iya betul. Ini yang penting. Ini juga
bukan hanya PR kita ya, tapi kayak kita itu selalu dikambing hitamkan. Betul. Bahkan itu kayak dikaitkan misalnya, wah kelompok Banser misalnya atau kelompok ini lebih mengutamakan menjaga Katolik misalnya, menjaga gereja misalnya, menjaga kelompok lain misalnya daripada Islam sendiri. Ini kan juga sebenarnya agak bahaya juga sebenarnya narasi kayak begini. Betul Mas, kalau kita berkaca di zaman dahulu ya di Perang Dunia II bagaimana seorang Hitler di Nazi itu kan mereka membantai minoritas Yahudi seperti itu kan dengan alasan apapun lah itu ya. Nah, ini juga akan terjadi apabila kita tidak mewaspadai itu sebagai mayoritas di negara kita harus melindungi minoritas. Sebenarnya sesimpel itu aja cara berpikirnya gitu. Kalau Anda paham gitu. Itu kadang saya kesel juga gitu. Maaf, saya harus santun Ulin. Nggak apa-apa karena harus ditegesin hal-hal yang kayak begitu. Karena kita selalu dianggap sok toleran, sok apa ya. Memang karena habit kita itu ya untuk menjaga keberagaman ini. Iya, kita harus menjaga keberagaman itu bahwa teman-teman ayo belajar dari negara-negara Timur Tengah bahwa banyak negara yang akhirnya luluh lantah karena propaganda seperti ini gitu. Kita jangan sampai itu terulang lagi gitu. Mari saling menghormati soal kajian-kajian, jangan saling mengkafirkan. Bahwa kita tuh selalu meyakini apa yang kita yakini benar kan gitu. Ketika kita menyerang ranah kebenaran orang lain ya pasti kita akan melawan. Pasti melawan. Itu sudah hukum alam deh. Hukum alam. Itu. Oke Mas, kira-kira ada agenda nggak? Maksudnya gini, di sosial media itu cara mengkonternya itu bagaimana? Apakah kemudian dengan menghadirkan dakwah-dakwah yang inklusif atau gimana? Gus Batul Fikar Mas depan ya. Kita perang ideologi ya. Kita harus seperti kita habisi dia. Kita habisi dia dengan pemikiran juga gitu. Kita nggak bisa menghabisi mereka kalau jadi emang ada ranahnya yang seperti kemarin, tapi juga ada yang kita harus meliterasikan itu. Iya. Jadi jangan sampai kita hanya menyerang mereka, mewaspadai mereka, tapi kita tidak memberikan wawasan juga. Gitu. Iya. Ini yang akan kita sudah bekerja sama dengan Gus-Gus yang ada di Jatim, dan yang mereka punya keilmuan yang sangat mumpuni, yang itu kita akan hadirkan di kanal-kanal media sosial kami seperti itu. Intinya kan mereka kayak bebal nggak sih? Bebal dan udah ada kedoktrin sih Mas. Oke. Mereka tuh udah ya itu ya sesimpel orang meyakini dia itu benar. Paling benar. Yang lain salah. Tidak dilandasi dengan toleransi. Iya, Akhirnya dianggap semua orang lain salah. Saya yang benar. Terserah Anda. Takbir dulu gak sih? Takbir dulu kan. Ya. Jadi gitu. Makanya sejauh mereka bisa menghargai kita gitu, bahwa tidak sampai mengkafirkan, sebenarnya kita biasa-biasa aja kok. Gitu. Dan jangan sampai itu menjadi ilmu dasar buat mereka menjadikan halal darah muslim lain. Itu loh. Ayolah teman-teman yang sering nyerang-nyerang di komentar ke NU, tolonglah. Oke, teman-teman yang mungkin turunan Khawarij. Ini keras banget Mas Mehmet ya. Lah, saya mau ngikutin narasi Anda. Suka saya lempar-lemparannya. Ini nanti ada lawan baru loh kalian. Ini ada Ais nanti. Jadi sebelum kalian menunggu perlawanan mereka, mending lawan duluan. Kita santun. Kita akan melawan dengan santun. Oke, Mas, ini aku pertanyaan yang mungkin agak keluar dari Mas Ulin sebagai ketua. Tadi Mas Ulin meskipun nyambung sih sebenarnya. Nyambung. Mas Ulin tadi beberapa kali tuh nyebut saya tuh senang silaturahim Mas. Betul. Bahkan kemudian ketika kader-kader atau kemudian di bawah saya itu ngajak saya ketemu di warung kopi, saya temuin. Betul. Emang hobinya Mas Ulin ngopi kayaknya. Betul, ngopi sekali. Saya tuh setiap hari harus ngopi, Mas. Jadi saya setiap hari kadang bikin 1 kopi itu bisa sampai besok, Mas. Asli. Enggak, iya. Ya mohon maaf. Yang penting ngopi aja gitu. Itu kayaknya efek enggak ada yang buatin. Betul. Itu dan malas juga bikin sendiri ya. Seperti itu. Mas, selain ngopi, apa sebenarnya yang Mas Ulin sehari-hari lakukan? Di luar memikirkan Ais dan bangsa, negara. Waduh, bangsa ya. Geopolitik ya. Mas Ulin kan saya rasa banyak juga bikin konten-konten yang edukatif ya. Saya rasa gak edukatif gitu. Saya lebih senang membawa edukatif di ranah komedi seperti itu. Oke. Jadi sosial media itu udah bagian dari saya gitu. Saya mengikuti mereka. Saya sebenarnya setiap hari bermain media sosial juga memahami cara berpikir mereka gitu. Dari cara komennya,
oh seperti ini cara mereka Gen Z seperti apa, Boomer seperti apa, Buzzer seperti apa kan gitu. Kita pahami semua pola-polanya seperti itu. Kalau hobi apa ya? Saya tetap hobi Ngopi. saya ini orang sebenarnya introvert mas. Sebenarnya introvert. Saya tuh kalau udah ketemu Jangan orang didengerin ini kayak jangan didengerin ini. habis ini capek mas saya ketemu orang gitu. Jadi saya lebih seneng me time sebenarnya mas. Me time. Me time itu Di mana? Di kamar mandi. di depan TV. Ya di kamar mandi juga banget sih. Dan sebenarnya banyak ide saya yang keluar itu ketika saya di kamar mandi juga. Itu fakta bahwa ide itu selalu saya tulis di notes ketika itu tiba-tiba muncul mas. Di kamar mandi. Kadang iya mas. Apa coba ide yang keluar dari kamar mandi itu apa? Oh banyak mas. Soal negara mas, jangan dikira jangan aneh-aneh enggak. Kadang soal bikin ini. Kalau saya kan bikin konten pakai narasi dulu tuh Iya, mas. iya. Narasi itu muncul Di kamar di mandi. posisi kamar mandi mas. Saya Oke. tuh golongan orang yang ke toilet bawa HP. Ada 2 golongan kan. Ada yang anti bawa HP. Kok bisa Anda ke kamar toilet gak bawa HP? Iya. Aneh Anda. Bawa rokok juga biasanya. Kalau boleh ya. Boleh ya. Kalau di bandara kan kadang gak boleh Iya, ya. nggak boleh. Oke. Mas itu bicara soal hobi. Sering nonton film nggak mas? Film saya nonton. Saya seringnya nonton film sejarah mas. Sejarah. Sejarah. Apa Kayak Perang Dunia 2 seperti Oke. terus kadang kerajaan-kerajaan itu saya suka tuh. Serius. Atau sampean mau bikin kerajaan di Ais sebenarnya? Enggak dong. Saya cuma pengen bikin monarki absolut. Enggak lah. Hati-hati. Emang berapa sih periodenya? 3 tahun mas kita. 3 tahun, oke. Teman-teman Ais selama 3 tahun Anda harus kritis. ini ada potensi untuk mendirikan monarki. Enggak. Jadi menurut saya apa namanya ya, film-film sejarah itu mengandung apa ilmu-ilmu kepemimpinan, bagaimana cara mereka berpolitik, itu keren sih menurut Keren saya. ya, keren ya. Bahkan prinsip-prinsip apa namanya seorang raja itu seperti apa gitu. Bagaimana loyalitas seorang prajurit itu seperti itu. Itu yang membuat saya senang aja sih nonton Itu film-film kayak kerajaan-kerajaan yang termasuk juga yang di luar negeri itu. Iya, kebanyakan luar negeri Luar sih. negeri malahan ya. Kalau apa namanya kerajaan di Indonesia kan udah kita pelajari zaman dahulu ya, Zaman Majapahit dan SMA lain mungkin sebagainya. apa dan sebagainya. gitu. Oke. Jadi Mas Ulin ini sering nonton film sejarah. Hmm. Dan dia ingin mendirikan monarki. Enggak. Saya melihat kemarin film Perang Dunia 2 karena sebenarnya nyambung kan kayak Oppenheimer gitu ya. Iya, Oppenheimer oke. itu kan nyambung ke bagaimana seorang Einstein tiba-tiba menemukan bagaimana uranium itu bisa membuat molekul-molekul gitu. Itu kan. Itu nyambung gitu. Saya senang gitu. Terus, bagaimana di apa namanya? Di blok tepi barat itu kan bagaimana 7 juta manusia terkubur di sana. Wah, keren lah Mas. Pokoknya saya senang film-film sejarah. Kalau buku, Kalau buku saya kurang terlalu baca buku Iya. Mas. Saya dari dulu emang kurang baca tapi saya tuh sebenarnya semuanya Mas. Film, buku itu saya malas memulai. Karena kalau saya mulai gak bisa berhenti. Saya tuh orangnya ini sporadis apa namanya? sporadis. Bukan sporadis apa ya, kalau sekali baca langsung selesai gitu. Maraton. Jadi kalau saya baca buku di awal yang tebel gitu novel atau bacaan yang lain itu saya harus habis hari itu juga. Saya tipenya kayak gitu. Bahaya ini. Kalau misalnya dia sampai ngabisin buku satu dalam sehari dia nggak bisa mikirin Ais, bahaya. Oh iya. Betul. Oke, Mas Ulin, terima kasih sudah hadir di sini. Mas kurang Mas. Oh iya udah ya. Kamu mau ngatain apa lagi? Enggak, bercanda, Mas. Boleh. Closing statement lah. Closing statement ini aja sih. Saya baru mohon untuk ditemani teman-teman dibantu sumbang pikiran lah. Oke. Kita diberi masukan. Saya pastinya bukan ketua yang akan sangat-sangat sempurna itu enggak. Pasti banyak kekurangan dan saya juga sangat-sangat menerima masukan dari teman. Saya juga belajar bagaimana cara mengelola komunitas dengan baik gitu. Jadi ayo bareng-bareng kita di AIS ini bekerja sama menjadikan pesantren lebih baik lagi secara isu nasional maupun yang fundamental. Ngomong apa sih Mas? Itulah pokoknya Mas. Ayo bareng-bareng gitu intinya. Dari sekian banyak obrolan kita itu aku cuma mau bilang karena kamu sudah promosi AIS di sini jangan lupa lah ya. Ya terakhir lah anak-anak ini. Oh iya. Siap. Oke, Mas Ulin terima kasih banget sekali lagi udah
udah hadir di sini. Kita memang nggak terlalu lama tapi singkat, padat dan tidak memuaskan. Terima kasih Gerakan Pemuda Ansor dan Ansor Podcast sudah mengundang kami di acara ini, luar biasa. Bahasanya Saya merasa kami, sangat terhormat. bahasanya kami sekarang kayak dia kayak mewakili satu komunitas, satu konstituen gitu loh. Kami merasa sangat terhormat di sini. Iya. Ini menjadi suatu kehormatan yang luar biasa. Kami diundang di organisasi yang sangat besar, Oke, Gerakan siap, Pemuda Ansor. siap. Semoga ini menjadi awal yang baik buat kita. Amin, amin. Kolaborasi. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Selamat sore dan selamat menikmati buka puasa.